saudariku sekalian yang saya muliakan, mengenai rizki yang zahir. Nah, sekarang kita mau bahas rizki yang zahir nih, yang berupa materi. Rezeki makanan, berupa rezeki minum, berupa rizki kendaraan, berupa rizki rumah, berupa rizki barang-barang yang kita miliki, apa yang masuk dalam perut kita gitu ya, apa yang kita lihat dengan mata kita dan layak untuk kita sampaikan bahwa itu adalah milik kita. Ini pun juga kemudian dibagi menjadi dua, ada yang halal dan ada yang haram. Tidak semua rizki itu kemudian menjadi halal. Oh berarti kalau sudah jadi milik kita jadi halal gitu. Belum tentu. Tergantung dari mana dapatnya. Karenanya kemudian Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang rizki yang ini yang halal dan haram begitu ya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk kalau minta rizki harus mintanya adalah rizki-rizki yang halal. Rizki yang halal, dan malahan ditambahkan sama beliau untuk minta rizki yang berkah, bukan hanya sekedar halal. Jadi Nabi habis selesai kita duha tuh, Allahumma in kana rizki fis sama fanzilhu, kan gitu ya, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau rizki kami haram maka jadikanlah ia halal, bersihkanlah ia sehingga ianya menjadi halal gitu. Nah, itu jadi rizki pun ada rizki yang haram juga. Karenanya kemudian kita mintanya hanya rizki-rizki yang halal saja. Bahkan Nabi Muhammad bercerita bahwasanya nanti di hari akhirat pertanyaan-pertanyaan, ada hisab, ada pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan tentang umur. Untuk apa kalian jalankan umur kalian, waktu kalian hidup di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk tentang ilmu. Untuk apa kalian pergunakan ilmu tersebut? Apakah kalian amalkan atau tidak ilmunya? Dan tentang harta, kata Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya dua. Dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu menjalankannya? Maksudnya kamu mengeluarkannya. Gitu. Jadi yang lain pertanyaannya cuma satu-satu aja. Umurmu kamu pakai apa? Ilmumu kamu pakai apa? Gitu ya. Akan tetapi untuk urusan harta itu pertanyaannya dua. Dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu menjalankannya. Kedua-duanya harus sama-sama betul. Kedua-duanya harus sama-sama benar. Kedua-duanya harus sama-sama sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dapetinnya dengan cara yang haram, mau dipakai buat apapun Allah nggak akan mau terima. Dan aku sampaikan sekali lagi, kalau sudah dapatnya dari sesuatu yang haram, mau dipakai baik kayak apapun Allah tidak akan terima amal ibadah tersebut. Orang yang dari hasil korupsi misalnya, dari hasil curi misalnya, dia pakai buat pergi haji, gak akan diterima hajinya. Gak akan diterima hajinya. Nabi Muhammad SAW menceritakan, idza labbal abd, apabila seseorang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, saat haji atau umrah, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala enggak selalu sama. Kata Nabi Muhammad, ada yang dijawab balik oleh Allah, labbaik wa sa'daik. Betul hambaku, selamat datang. Nah, itu kan ada orang yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, artinya adalah ya Allah aku datang penuhi panggilanmu, ya Allah aku datang untuk mendatangi apa yang kau undangkan untuk kami gitu. Ada yang memang dijawab sama Allah labbaik wa sa'daik. Kata Allah, selamat datang wahai hambaku, kau datang untuk memenuhi panggilanku. Namun ada juga di antara hamba-hamba tersebut yang ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala la labbaik wala sa'daik. Tidak datang untuk penuhi panggilanku dan aku tidak mengundangmu. Seperti itulah kurang lebihnya. Ini kalau kita kemudian haji umroh kita bilang labbaik Allahumma labbaik, Allahnya menutupkan pintu bagi kita, siapa yang mau menerima haji kita? Kenapa yang ditolak nih hajinya, kenapa? Atau umrohnya yang ditolak nih kenapa? Karena katanya Allah Subhanahu wa taala, kamu datang dengan harta yang haram dan selama ini perintah-perintahku, panggilan-panggilanku tidak ada yang kamu jalankan. Dari sholatnya, itu kan panggilan Allah yang lain. Dari sedekah, panggilan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, selama ini dia tidak menjalankannya, maka la labbaik wala sa'daik, naudzubillah min dzalik. Sedekah juga seperti itu. Sedekah yang dia sedekahkan dari harta yang haram, memang betul-betul haram nih, jelas-jelasan.
begitu ya, disedekahkan kepada orang lain, bukan menjadi kebaikan bagi dirinya, malah justru sebagai keburukan bagi dirinya, seperti racun diberikan kepada orang lain yang hanya akan menghancurkan orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dariku sekalian yang saya muliakan, nah ini penting untuk perhatikan rizki itu, jangan asal minta rizki, jangan asal banyak, akan tetapi mintalah rizki yang halal. Sebab itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupanmu. Ini betul-betul nih, sangat berpengaruh bagi hidupmu. Jangan kemudian bilang, wah zaman sekarang nyari yang haram aja susah kok, apalagi yang halal. Ini ucapan orang tidak beriman kepada Allah. Nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, kalau kita menolak rezeki yang haram karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan rezeki yang halal. Tenang aja, tenang aja. Sekali lagi, kalau kita berani menolak rezeki yang haram yang Allah berikan kepada kita, maka karena Allah, kita tolaknya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kurang nih jumlahnya, gak gitu ya. Tapi memang betul-betul kita tolaknya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menggantikannya dengan yang halal. Allah itu kan maha memberi kepada kita sekalian, dan terkadang memang seperti itu, mengujinya dengan yang nggak halal nih. Ayo, mau apa enggak kamu? Kalau kemudian kita tolak, Allah baru akan benar-benar mengaruniakan kepada kita rizki yang benar-benar halal gitu. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita rizki yang halal dan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita itu dikasih sama Allah rizki yang haram, mau-maunya sama barang-barang yang haram, itu teman-teman saudariku sekalian, yang akan bertambah hanya rizkinya, akan tetapi hanya hartanya, tapi berkahnya nggak akan. Berkahnya nggak akan tambah. Misalnya seperti ini. Kita dengan rizki yang haram tersebut, misalnya bisa sekolahkan anak, tapi tidak bisa mensolehkan anak. Kita dengan rizki tersebut, kita bisa beri pakaian kepada orang lain, tapi tidak bisa beri pahala. Kita bisa berikan dengan yang haram tersebut itu, bisa beli misalnya tas, baju, dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan kita. Ada saudariku sekalian yang saya muliakan, para sahabat-sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, mereka hidup dalam keadaan berkah, mereka hidup dalam keadaan nyaman, mereka hidup berada dalam ketentraman batin yang luar biasa. Kenapa? Karena rizki yang masuk dalam diri mereka adalah rizki yang doa kita akan lebih mustajab kalau rizki yang masuk dalam diri kita halal. Karena pintunya doa mustajab adalah rizki yang halal. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam bercerita dalam hadis sahih yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi ini ya. Bagi teman-teman yang mempelajari hadis Arba'in Nawawi akan tahu di situ ada disampaikan mengenai rizki yang halal. Kata Rasulullah alaihissalam, rojul yutilus safar aghbar. Rajul yutiru safar as'as aghbar. Kata Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki yutiru safar, panjang perjalanannya, musafir. Kenapa Nabi menyebut tentang musafir? Karena dalam hadis yang lain Nabi menyebut bahwa doanya musafir itu mustajab. Doaul musafir mustajab, kata Rasulullah SAW. Doanya musafir mustajab, tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sedang musafir nih sekarang. Jadi doa saya mustajab. Dan bersama saya ada 9 teman-teman saya juga, itu ya. Itu doanya mustajab. Mbak Ninil musafir juga? Enggak ya, musafir juga. Doanya mustajab. Nah ini Nabi Muhammad menyebutkan, rajul yutilus safar, ada seorang laki-laki yang panjang sudah perjalanannya. Artinya seharusnya doanya mustajab. As'as aghbar, dekil dekumal. Nah, ini juga merupakan sebab doa mustajab. Doa itu ketika dilakukan oleh seseorang yang tampangnya melas gitu ya, ngesianin. Alhamdulillah diantara kita walaupun musafir nggak ada yang ngesianin tampangnya. Yang kelihatan lelah gitu ya, kelihatan capek, itu doa mereka lebih mustajab tuh. Makanya kenapa kalau ibadah haji
Itu orang semuanya disuruh pakai pakaian yang sama, sedang dalam keadaan ihram, suruh pakai baju putih semuanya, begitu kan ya. Kemudian lagi tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh pakai sabun wangi ini itu apa segala macam, biar kelihatan melas sehingga doa mereka lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, As'ad Akbar, dia dekil, dia berdebu gitu kan, dia kelelahan wajahnya dan dia berdebu. Mad yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga kenapa disebutkan Nabi, karena itu juga merupakan sebab doa mustajab yang lain selain safar, sebab doa mustajab. Kemudian yang kedua, dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan terlihat memelas keadaannya, itu juga merupakan penyebab doa mustajab. Kemudian yang ketiganya lagi, mad yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Saudaraku sekalian, kenapa kita kalau berdoa perlu mengangkat tangan ke langit? Ini karena orang kalau mengangkat tangannya ke langit, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadisnya malu untuk tidak mengijabah doanya. Innallaha karim, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, yastahi min 'abdin idza madda yadayhi ila sama an yarudduhu sifra. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan. Allah malu apabila ada seorang hamba mengangkat tangannya ke langit untuk mengembalikannya dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan penyebab dari doa-doa mustajab, gitu ya. Nah, untuk urusan ngangkat tangan nih sebenarnya gimana nih cara angkat tangan? Karena kan kadang kita suka lihat orang begini, kita lihat orang suka begini misalnya, gitu ya. Itu sebenarnya yang mana yang sahih, yang diriwayatkan tentang mengangkat tangannya Rasulullah SAW. Ketiganya diriwayatkan. Jadi ada 3 keadaan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan mengangkat tangannya. Ada yang seperti ini. Seperti ini. Coba saya mau lihat. Seperti itu. Ya, itu juga penyebab doa mustajab, mengangkat tangannya seperti itu. Ada yang nomor 2 seperti ini. Jadi juga gitu ya. Jadi mengangkatnya tanpa menautkan 2 tangan. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Ya, ada juga yang naikin seperti itu. Itu diriwayatkan juga Nabi Muhammad pernah berdoa dengan sampai mengangkat tangannya seperti itu ketika meminta hajat-hajat yang darurat. Hajat yang udah kayaknya yang seperti menggambarkan ketidaksabaran kita jika tidak segera diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maksudnya, "Ya Allah, kasih Allah, kasih Allah." Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdoa meminta hujan. Sedang salat istisqa bersama dengan para sahabat-sahabat. Selepas salat istisqa, Nabi Muhammad SAW berdoa dengan merentangkan kedua tangannya naik ke atas. Kata para sahabat, hatta ra'aitu bayadha ibtih, sampai kami melihat putihnya lengan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, sampai sininya nih terlihat putihnya lengan atas Nabi Muhammad SAW. Ketiga hal ini diriwayatkan dari cara berdoanya, cara mengangkat tangannya Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi mengatakan bahwa Allah malu apabila melihat seorang hamba mengangkat tangannya ke atas langit. Cuman masalahnya memang tidak semua tangan Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Kalau tangan-tangan kita nggak tahu nih Allah malu apa enggak untuk tidak mengijabah tangannya. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah malu. Itu Nabi Muhammad menyebutkan 3 jenis hal yang seharusnya menjadikan laki-laki tersebut doanya mustajab. Panjang perjalanannya, kusut masai orangnya, kemudian yang ketiganya mengangkat tangannya ke atas langit. Tapi Nabi kemudian berkata, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah." Kata Nabi Muhammad, tapi orang ini makanannya haram. Yang dia makan adalah barang yang haram. Makanan yang haram nanti akan saya sampaikan. Begitu ya, kata Nabi Muhammad, dia tuh makanannya haram yang masuk dalam perutnya. Kemudian lagi malbasuhu haram. Pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia mengkonsumsi, memasukkan ke dalam tubuhnya barang-barang yang haram. Fa anna yustajabalah, kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah?
Nabi Muhammad menegaskan bahwa yang seperti ini doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dia bergaul atau banyaknya dia berada dalam keharaman-keharaman dalam tubuhnya. Saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, apa maksudnya makanan haram, pakaian haram, dan kemudian mengkonsumsi atau memasukkan barang-barang haram? Ada dua pengertian. Yang pertama, terdiri dari sesuatu yang haram. Minuman haram berarti minuman beralkohol mungkin, begitu ya. Minuman yang ada barang-barang yang tidak halal di sana, bisa jadi susunya misalnya ada minum susunya dari susu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Susu apa misalnya? Susu orang. Kemudian lagi makanan. Kalau makanan, maka juga makanannya juga bisa menjadi makanan yang haram. Kalau kemudian makanannya, mohon maaf, terdiri dari barang-barang yang tidak disembelih dengan sembelihan secara syar'i, atau misalnya makan babi misalnya gitu ya. Nah, itu makanannya memang haram gitu. Kalau kemudian pakaian haram seperti apa? Laki-laki memakai sutra misalnya, itu adalah sesuatu hal yang diharamkan. Kemudian saudariku sekalian yang saya muliakan, ada juga yang memang sebenarnya halal makanannya, terdiri dari nasi misalnya gitu ya, itu kan makanannya halal. Atau minum pun misalnya teh, kopi halal. Atau pakaian pun misalnya seperti yang kita pakai ini semuanya insya Allah adalah pakaian yang halal secara material. Akan tetapi ianya bisa menjadi haram ketika kemudian kamu mendapatkan uangnya dengan cara yang haram. Uangnya hasil curi misalnya, hasil korupsi misalnya, ada hasil dari haknya orang lain yang kita ambil secara paksa misalnya, maka menjadikan apa yang ada dalam makanan kita tersebut menjadi haram. Saudara sekalian yang saya muliakan, dan makanan haram yang masuk dalam perut kita ini, naudzubillah min dzalik, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang masuk makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan mengerjakan kebaikan. Sya'am aba, dia mau atau tidak mau. Wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanannya itu haram, maka akan bermaksiatlah seluruh anggota tubuhnya. Sya'am aba, mau atau tidak mau. Oh, luar biasa benar ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, andai kamu dengan uang harammu pergi ke depan Ka'bah sekalipun, kamu mengerjakan umroh sekalipun, kamu mengerjakan haji sekalipun, kamu tidak akan dibiarkan mengerjakan ketaatan di sana. Artinya, hatinya hanya akan berada dalam kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan sambil tawaf, sambil ngomongin orang hatinya, sambil menfitnah misalnya dirinya, sambil tidak terima dengan keputusan Allah misalnya, sedang hadir majelis sekalipun, benar-benar bukan berada di majelis. Dia tidak sedang berada di majelis, hatinya sedang berada di mana-mana. Sulit sekali untuk bisa konsentrasi di dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi mudah sekali untuk bisa berkonsentrasi terhadap hal-hal yang melalaikan. Kenapa? Bisa jadi karena makanan haram yang masuk dalam tubuh. Kalau diajakin kepada kebaikan, susahnya setengah mati. Kalau diajak kepada keburukan, waduh, mudahnya luar biasa. Suruh baca Quran, ya Allah, lidahnya luar biasa sekali beratnya. Tapi begitu diajak bicarain aibnya orang lain, langsung jadi lancar, luar biasa. Bisa jadi karena makanan yang masuk dalam tubuhmu berada dalam keadaan haram. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, wa in mata fi jawfil Ka'bah, katanya para ulama, bahkan andai dia mati di dalam Ka'bah sekalipun, matinya sedang dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan yang kita makan masuk dalam tubuh kita, rizki yang masuk dalam tubuh kita adalah rizki yang haram, na'udzubillah min dzalik.